Hari ini kita ada di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7 dalam perayaan kekristenan kita. Tapi hari ini juga kita bersama menjadi saksi peristiwa penting, peristiwa iman bagi kelima anak Tuhan yang boleh bersedia menyatakan iman percaya sebagai pengikut Tuhan. Lalu bacaan kita saat ini dengan tema besar jalan salibnya adalah jejak keteladanan. Mau menuntun kehidupan setia Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita belajar apa yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca bagian bacaan firman Tuhan ini, maka kita akan jumpai di sana hal yang unik. Hal yang unik yang tidak dimiliki, yang tidak didapati oleh orang lain kecuali didapati pada diri Tuhan kita Yesus Kristus. Apanya yang unik Bapak Ibu? Di saat dia mau menghadapi kematiannya, di saat maut akan menjemputnya, di saat waktu-waktu terakhir hidupnya bersama murid-murid sudah akan berakhir, tapi Yesus justru bersuka cita. Apa yang menjadi dasar sehingga Yesus harus bersuka cita? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca dengan teliti, maka kita akan mendapat jawaban di sana. Bahwa menjelang kematian Yesus, ada orang-orang yang tidak percaya, ada orang-orang yang tidak mengakui siapa itu Yesus, justru datang meminta petunjuk, meminta wejangan, meminta nasihat kepada seorang Yesus. Siapa mereka? Mereka yang kita kenal adalah orang-orang pintar, orang-orang Yunani. Mereka datang sebagai ahli-ahli filsafat. Mereka datang berjumpa dengan Yesus, meminta petunjuk dari Tuhan Yesus. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, ayat yang ke-23 Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Yesus ditolak oleh bangsa Israel, orang yang dekat dengan Tuhan, tapi justru di saat terakhir orang yang jauh dari Tuhan justru datang kepada Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, ketika membaca bacaan ini saya merenung apa maksud Tuhan. Ternyata maksud Tuhan, dia mengumpamakan dirinya sebagai biji gandum. Kalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan tidak dilakukan apa-apa untuk biji gandum itu, maka tidak akan pernah tumbuh gandum-gandum yang lain. Amin. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kalau Yesus tidak mengalami apa yang namanya kematian, kalau Yesus tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan, kira-kira menurut Bapak Ibu kita sampai sekarang nih bisa jadi orang Kristen tidak? Tak bisa. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal dimuliakan harus terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesudah Yesus berkata demikian, dia juga berbicara tentang orang yang mencintai nyawanya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Apa yang dimaksud oleh Yesus? Nah, kalau logika kita pikir, kalau kita jaga diri kita baik-baik, kalau kita tidak buat apa-apa, kita lebih memilih untuk melindungi diri kita. Yesus katakan bahwa kita akan kehilangan. Apa maksudnya Bapak?
Artinya dalam kehidupan setiap orang percaya, saudara dan saya ditugaskan. Amanat agung telah diberikan bagi setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Tugas itu adalah bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau dalam praktek sehari-hari kita, kehidupan kita harus mencerminkan contoh dan teladan yang Yesus berikan. Kehidupan kita harus mencerminkan bagaimana kasih Kristus, bagaimana belas kasih-Nya kepada setiap orang yang datang meminta pertolongan. Kalau kita baca Bapak Ibu, orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus datang, Yesus bersuka cita. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kalau orang-orang yang tidak seikrar dan seiman dengan kita datang minta bantuan kita, kita akan bilang sabar dulu, tunggu dulu. Kita lebih memilih untuk mengamankan diri kita, dan itu yang dikatakan, kalau kita menjaga nyawa kita, maka kita akan kehilangan. Artinya kehidupan saudara dan saya harus berarti, harus bermakna, harus menghasilkan buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga biji gandum itu dia menghasilkan buah, yaitu kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya yang juga menghasilkan buah. Tapi kalau kehidupan kekristenan kita tidak menghasilkan buah, di mana-mana orang Kristen bikin kacau, di mana-mana orang Kristen punya nama selalu yang disebut, maka sesungguhnya biji gandum itu dia tidak berbuah untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya biji gandum itu dia berbuah? Tapi kalau dalam kehidupan kita setiap hari yang terjadi cuma sumpah serapah, duduk berkumpul cerita orang, pembusu, bagaimana kehidupan kekristenan itu menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan? Tidak ada. Justru dalam praktek kehidupan kita setiap hari, Yesus Kristus, tindakannya, perkataannya, perbuatannya harus menjadi contoh bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sampai dengan hari ini, di Minggu Sengsara Tuhan yang ke-7, Yesus memberitakan, dia berbicara tentang kematiannya. Bapak dan Ibu Saudara, ada tidak di antara kita yang senang ketika dia mengalami penderitaan? Ada? Tidak ada. Kita susah sedikit, saya katakan subataria untuk Tuhan. Kita sudah mengeluh, bahkan bersungut, bahkan mempersalahkan Tuhan. Di ayat yang ke-27, Yesus katakan, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan, Bapa selamatkan aku dari saat ini? Jiwanya terharu karena kematiannya sudah dekat. Yesus tidak meminta kepada Bapa supaya persoalan masalah itu lalu daripadanya, cawan itu lalu daripadanya. Tidak. Tapi Yesus berkata, muliakanlah namamu. Lalu kalau kita bawa dalam kehidupan kita setiap hari, ketika ada persoalan, ketika ada masalah, apa yang kita katakan untuk Tuhan? Kita bersungut, kita mengeluh untuk Tuhan. Bahkan kita tidak pernah memuliakan Tuhan. Kita jauh dari persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Kita tinggalkan mesbah kita. Kita tinggalkan doa yang selalu menjadi rutinitas kita. Kita tinggalkan itu. Karena apa? Karena kita kecewa dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mau ajar lain. Ketika masalah itu datang, ketika persoalan itu, ia harus pikul. Ia berkata, muliakanlah namamu Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Ini yang harus menjadi contoh dan teladan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu ketika dalam percakapan terakhir dengan 5 anak Tuhan yang hari ini duduk di depan, saya bilang jangan jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu setengah mati. Sebab Kristen itu identitas kita, jati diri kita, pengikut Kristus, murid Kristus. Sekarang pertanyaan,
Mau jadi pengikut Tuhan ikut-ikutan atau mau jadi murid Tuhan? Sebab upah dari mengikuti Yesus itu setiap orang harus menyangkal dirinya. Orang yang menoleh ke belakang, orang yang ingat bapaknya, mamanya, keluarganya, dia tidak layak masuk kerajaan Allah. Jadi harga mati seorang Kristen ketika menyatakan imannya, percaya kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka harganya harus memberitakan kerajaan Allah. Amin. Tidak ada tawar-menawar Bapak dan Ibu Saudaraku. Sebab itu amanat yang dipercayakan oleh Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Termasuk hari ini bagi 5 anak Tuhan. Ketika bersedia menjadi pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan, menyatakan iman, maka harganya adalah memberitakan kerajaan Allah. Bukan kita cerita tentang bagaimana kerajaan Allah, kita belum pernah sampai di surga sana. Kalau yang sampai di surga berarti dia tidak ada di sini toh. Bagaimana kita mencerminkan kehidupan kita supaya damai sejahtera itu ketika kita ada, kita membawa damai itu bagi orang lain. Ketika ada persoalan, kita membawa damai. Ketika ada masalah, kita memberikan solusi. Ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi, kita memberikan hati yang sejuk, tidak panas hati. Kehidupan kita harus mencerminkan teladan yang Yesus berikan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering malas untuk belajar. Alkitab sulit untuk kita baca. Alkitab kita akan baca ketika ada ibadah. Makanya saya biasa bilang di atas mimbar, orang Kristen punya Alkitab itu rapi, tandanya tidak pernah dibaca. Tapi kalau Alkitab itu kotor, berarti Alkitab itu sering dibaca, dibuka dan dibaca. Tapi kalau Alkitabnya bersih, berarti itu jarang dibaca. Hari ini juga kebenaran firman Tuhan mau mengingatkan, setelah sekian tahun menjadi Kristen, seharusnya pengetahuan iman kita semakin bertambah, bukan berkurang. Dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu masih ingat di Esra 7 ayat yang ke-10? Baca Taurat itu, lakukan Taurat itu, baru ajarkan. Tapi orang Kristen, para pelayan, kita bikin akan tabula balik. Kita baca, lalu kita bilang untuk orang lain tanpa kita lakukan. Esra tegur kita, baca, lakukan dulu, baru ajarkan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam memaknai minggu sengsara Tuhan yang ke-7, kita diajar untuk merenung, membaca kebenaran firman Tuhan. Sehingga sebagai pengikut Yesus, kita akan belajar dari kehidupan orang-orang Yunani yang datang mencari Tuhan. Walaupun mereka pintar, walaupun di mata dunia mereka hebat, tapi mereka datang untuk Tuhan. Yang kedua, sebagai orang yang percaya, kita harus melayani semua orang dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati. Kita rela berkorban. Ini yang dicerminkan oleh Yesus Kristus. Ini juga yang diharapkan oleh Yesus Kristus. Sebagai murid-murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, dalam seluruh kehidupan kita, kita harus saling melayani dalam ketaatan, dengan kerendahan hati, bahkan rela berkorban. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Kita sudah rela berkorban atau tidak? Atau kita baku hitung dengan Tuhan? Saya biasa bilang, kalau kita baku hitung dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan baku hitung dengan kita. Kalau semakin sedikit kita memberi untuk Tuhan, maka semakin sedikit berkat yang Tuhan kasih untuk kita. Kalau kita tidak rela berkorban untuk orang-orang yang membutuhkan, kalau kita tidak punya sikap kerendahan hati, maka Tuhan jauh dari kita. Kalau kita tidak taat, bagaimana mungkin kita menjadi contoh? Bagaimana mungkin hidup kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan? Dan poin yang terakhir yang mau disampaikan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, tinggal sesaat lagi kita akan merayakan, memaknai arti penderitaan Kristus selama 7 minggu berturut-turut. Lalu kita akan menyaksikan
bagaimana Yesus harus menderita di jalan salib Via Dolorosa menuju Golgota. Pengorbanannya jangan pernah disia-siakan. Sehingga hari ini bagi kelima anak Tuhan yang boleh bersedia untuk menyatakan iman percayanya, firman Tuhan ini mau ingatkan kelima anak Tuhan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin.